Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya Malahayati 1, 2, dan 3 minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yofi Hendiawan. Sunday School Onsite Service minggu depan, 15 September 2024, ibadah pertama pukul 8 pagi bersama Kak David, ibadah kedua pukul 10.30 pagi bersama Kak Theo dan Kak Heni di Ruko Klinik Lampung Sehat. JC Sunday Service minggu depan, 15 September 2024, pukul 10.30 pagi bersama Kak Yemima di Ruko Klinik Lampung Sehat. Pada tanggal 15 September 2024, GBI Malahayati akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan, dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir penyerahan anak. 2. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4. 3. Melampirkan akte kelahiran anak. Data-data tersebut harap diserahkan ke gereja paling lambat hari Minggu tanggal 8 September 2024. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912 007. Pada tanggal 15 September 2024, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, dapat mendaftar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir baptisan. 2. Melampirkan pas foto berwarna dan yang paling baru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Melampirkan fotokopi akte kelahiran 1 lembar. 4. Melampirkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Peserta baptis harap dapat menyerahkan data-data ke gereja paling lambat hari Minggu tanggal 8 September 2024. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Paulina di nomor 0819 9753 3347. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 sampai 12 siang di GBI LCM. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan di tahun kedalaman dan keselarasan ini. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan peneguhan pernikahan massal. Bagi Bapak dan Ibu yang pernikahannya belum pernah diberkati di gereja dan rindu pernikahannya diberkati, segera daftarkan dan menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912 007. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Ihsan Raditya dan C. Mimin Cindy Adelia pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 pagi di GBI Malahayati. Gembala, wakil gembala, pengerja, dan seluruh jemaat
mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara doa online GBR yang 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat dan untuk doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahannya ke rekening BCA di nomor 178 011 6427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 020 839 0999 atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Toko Rayon 17 Lampung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam.
yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya. Melalui Roh Kudus-Nya, setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha datanglah Tuhan Yesus. Boleh lebih semangat sekali lagi. Shalom. Maranatha datanglah Tuhan Yesus. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersyukur pagi hari ini ketemu Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini ikut beribadah bersama-sama secara online. Tuhan Yesus memberkati, biar kita semua boleh bersama-sama dipenuhi Tuhan pagi hari ini. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan alami Tuhan hari ini. Alami Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu bersorak-sorai bagimu. Karena kami tahu bahwa ketika kami memuji Engkau ya Tuhan, ketika kami meninggikan nama-Mu, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu dan kami akan semakin dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Semua yang mau bersorak katakan amin. Haleluya. Mari bangkit anak-anak Tuhan, amin. Kita
Tuhan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih lagi nyatakan kepada iblis. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kami adalah orang-orang pemenang ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan nyawamu untuk kami boleh memenangkan setiap pergumulan dalam hidup kami. Mari dengan iman tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi angkat tangannya. Haleluya. Mari umat Tuhan lebih keras. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Dua tangan kita, mari lambaikan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita lebih dari. Boleh sekali lagi, lebih lagi katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi saya lebih dari pemenang. Haleluya. Para pemenang Tuhan sorakan haleluya. 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 Kita pemenang, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari saya persilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Jika sudah siap, kita tetap bangkit berdiri bersama-sama.
Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama mendeklarasikannya. 1, 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan memberikan persembahan, membawa persembahan kita sambil kita memuji Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan duduk.
meriah bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. 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 Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Maranatha, datanglah. Sekali lagi shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau menyambut saudara yang beribadah baik secara online maupun secara onsite yang ada di tempat ini. Bagi saudara yang bergabung bersama dengan kami secara online, saudara bisa scan QR Code yang tampil di layar saudara. Dan di dalam QR Code itu ada banyak informasi tentang gereja kami, juga tentang kegiatan-kegiatan gereja. Dan kedepannya kami berharap agar Bapak Ibu tetap bisa bergabung secara onsite dan bukan hanya secara online. Nah, pagi hari ini saya menyambut saudara juga yang hadir secara onsite di tempat ini, dan mungkin ada beberapa tamu-tamu atau teman-teman keluarga yang hadir di tempat ini pertama kali. Saudara mungkin sedang berkunjung dari luar kota, atau saudara baru pertama kali bergabung di dalam ibadah bersama dengan kami pagi hari ini, dan kami ingin menyambut saudara. Kalau ada boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ketika saudara pulang jangan langsung pulang, karena ada gift yang kita akan berikan kepada saudara. Mungkin ada? Tolong lambaikan tangan kalau ada di antara saudara di tempat ini. Oke, puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Saudara, hari-hari ini kita harus bawa jiwa-jiwa. Amin. Ya. Jadi ini adalah masa penuaian. Saudara bawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, karena saya percaya bahwa ini waktunya penuaian jiwa itu terjadi. Nah, saudara, ada beberapa pengumuman yang saya mau umumkan kepada saudara. Yang pertama ada info tentang wedding atau pernikahan antara saudara Ihsan Raditya dan saudari C. Mimin Cindy Adelia yang akan diadakan pada tanggal 14 September 2024. Nah, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari kita dukung di dalam doa. Kita doakan agar rumah tangga yang baru yang Tuhan akan persatukan ini menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka pun menjadi saksi di mana dunia bisa melihat bahwa rumah tangga yang dipersatukan oleh Tuhan adalah rumah tangga yang diberkati. Amin. Yang kedua, saudara, ada pengumuman tentang bazar, ya. Di tanggal 18 Agustus yang lalu kita mengadakan bazar for charity, dan berikut kita akan melihat klip yang akan ditampilkan sebagai pelaporan bazar di tanggal 18 Agustus yang lalu. Saya persilakan klipnya untuk ditampilkan. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Saudara, setelah 4 tahun dari sejak pandemi, maka untuk pertama kalinya di tahun 2024 ini kita mengadakan bazar lagi. Dan itu melibatkan 430 sekian volunteers yang ikut membantu kami pada waktu itu untuk melayani di bazar. Bukan hanya melayani bazar, tetapi melayani masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang terlibat untuk membantu di dalam bazar, baik secara volunteer, melayani bersama-sama, ataupun juga menabur, baik itu dalam bentuk keuangan ataupun juga dalam bentuk barang-barang. Dan bazar bisa berjalan dengan baik karena kita bersama-sama mendukung bazar ini, mendoakan bazar ini, dan kita terlibat semuanya di dalam bazar ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan, saudara, untuk jemaat GBI Rayon 17 yang luar biasa. Dan saya berharap bahwa ini doa saya dan rencana yang saya akan lakukan. Ya, supaya jemaat tahu bahwa bazar ini bukan hanya dilakukan setahun sekali.
Tetapi kita akan lakukan baksos lagi dan lagi dan lagi. Bukan di dalam kota, kita akan lakukan di luar kota. Karena gereja kita juga dipercaya untuk menjadi koordinator daerah dari hamba Tuhan garis depan. Ada sekitar 300-an gereja interdenominasi yang kita koordinir tiap bulan, kita fasilitasi tiap bulan untuk ketemu dan kita bina supaya ada persatuan antara tubuh Kristus. Sehingga di dalam jaringan itu sesama gereja walaupun beda denominasi tidak saling ribut, tidak perlu saling rebutan jemaat, tetapi kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan menjadi berkat bagi provinsi kita. Amin. Dan itu spiritnya. Dan saya rindu agar jemaat juga tahu dan jemaat bawa dalam doa dan jemaat juga kalau rindu bisa menabur untuk hal ini saudara. Karena di situ kita akan menjadi berkat. Setiap tempat di mana kita mengadakan baksos, maka di situ hasil daripada baksosnya itu kita akan kasih kepada gereja-gereja yang ada di desa-desa. Dan kalau mereka perlu alat musik, mereka perlu kursi, mereka perlu renovasi, mereka bisa pakai dana itu. Di luar daripada yang akan kita salurkan hasil daripada bazar kita. Saudara mau dukung doa? Saudara mau bergerak bersama-sama menjadi berkat bagi provinsi ini. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam prayer time, di depan kursi saudara itu ada angket ya. Seperti biasa angket yang sebelah kanan itu QR, seperti biasa QR yang di sebelah kanan itu adalah untuk angket dan QR yang di sebelah kiri itu adalah untuk persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR atau kalau saudara tergerak untuk menabur bagi pembangunan karena masih ada beberapa hal yang kita masih lakukan. Pengerjaan rumah Tuhan di Kartini sudah selesai tetapi masih ada banyak hal yang kita mungkin bisa salurkan dana ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita juga sedang berdoa untuk rumah Tuhan bagi cabang gereja kita yang ada di Metro. Supaya pembangunan di sana juga bisa dimulai dan segera rampung dan selesai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam prayer time. Saudara, prayer time, ayat daripada prayer time untuk minggu ini itu diambil dari kitab Yeremia. Ya. Saya minta tolong ditampilkan ayatnya. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amin. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kita akan menemukan dia. Amin. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, yuk kita berseru kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Sesuai dengan firman ini. Sebab firman ini, Yeremia 29 ayat 11-nya. Dia berkata begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan bukan rancangan yang jahat, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan kalau hari ini kita sedang melewati masa-masa yang sulit, kita sedang mengalami pergumulan, mungkin ada yang mengalami kedukaan, mungkin ada yang mengalami kesedihan. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berseru kepada Dia, karena barang siapa yang mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Amin. Mari kita ambil waktu 3 menit. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang saudara alami dan saya alami hari-hari ini, pergumulan yang kita harus lewati, itu bukan rancangan Tuhan akhir. Sebab akhir daripada rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati pergumulan? Supaya kita dibentuk di situ. Kita diproses di situ. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini yuk kita fokuskan hati kita. Kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan. Bawa segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Cari wajahnya, mendekat kepada Tuhan. Prayer time dimulai sekarang. Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, ya Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Kami cari wajah-Mu. Ya Aba. Ralabaka takaralaba. Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pertolongan kekuatan kami, pengharapan kami, Yesus. Dengar doa-doa umat-Mu ya Tuhan. Dengar seruan umat-Mu ya Tuhan. Jangan tahan-tahan kebaikan-Mu. Segeralah ulurkan tangan-Mu, tolong umat-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita bangkit berdiri. Terus berdoa, terus berdoa. Syederalaba kata karalaba ya ralaba. Hinaralaba ya se naralamo. Hinaralaba ya sakanamo. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh yang kudus itu ada di tengah-tengah kami. Di tempat ini melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang menghiburkan, Roh Kudus yang menguatkan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang menguatkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini apapun yang menjadi keadaan setiap umat-Mu, kami percaya ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu atas hidup setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini setiap umat-Mu menyembah Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa hadirat-Mu mengalir di tempat ini, menyembuhkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan, memulihkan setiap mereka yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kekuatan-Mu turun atas setiap kami, di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan setiap umat-Mu. Kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang di tempat ini ya Tuhan. Kami
kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa setiap umat-Mu lebih lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya di saat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu diberkati. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati. Apapun yang dilakukan dan diusahakan oleh setiap umat-Mu, Tuhan menyertai dan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini adalah waktunya untuk kami berdoa sepakat membawa bangsa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa ini, untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di Indonesia Tuhan. Kasih-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan, setiap lutut itu bertelut, setiap lidah itu mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami kebangkitan dalam perekonomian di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah situasi dan krisis yang terjadi atas bangsa kami percaya akan bangkit anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sepakat saat ini kami berdoa untuk pemilihan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan akan pilih untuk bangsa ini, untuk setiap daerah-daerah yang ada. Kami percaya Tuhan, membangkitkan ya Tuhan untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau kami boleh ada atas Lampung Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi berkat atas Lampung Tuhan. Dan kami akan melihat perubahan terjadi atas Lampung melalui doa-doa orang-orang benar yang ada di tempat ini. Lampung diubahkan, Lampung dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan untuk provinsi kami Lampung. Kami bersyukur Tuhan, sepakat berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami dari gembala pembina kami berserta seluruh para wakil yang ada Tuhan, pakai secara luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memakai hamba-hamba ini luar biasa. Kami juga sepakat berdoa untuk ibu kami yang kami kasih, Ibu Debbie berserta seluruh keluarga besarnya Tuhan, ada dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami sepakat berdoa untuk gembala rayon kami di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu, Bapak Gembala rayon kami di tempat ini Tuhan. Kalau Kau sudah menetapkan hamba-Mu boleh menjadi Bapa atas tempat ini, atas rayon 17, atas Lampung. Kami percaya kemampuan ilahi yang memampukan hamba-Mu untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan atas tempat ini, atas Lampung di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan hamba-Mu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Kalau penuaian jiwa yang terbesar itu akan terjadi, kami percaya melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu di tempat ini, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun memampukan hamba-Mu boleh menjadi Bapa atas rayon 17. Berkati istri hamba-Mu ya Tuhan, berkati putri-putri hamba-Mu, seluruh keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini juga sepakat berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus ke tempat ini yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Hana Kristianto Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengutus hamba-Mu ke tempat ini, Engkau yang menaruhkan isi hati-Mu atas hamba-Mu untuk membukakan sesuatu di tempat ini ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu berlimpah-limpah dengan pengurapan yang baru, dengan minyak-minyak yang baru ya Tuhan. Diberkati hamba-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, biar firman itu menjadi firman yang hidup ya Tuhan, firman yang memerdekakan ya Tuhan, bahkan firman yang membukakan segala sesuatu yang terselubung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, lawatan-Mu terjadi di tempat ini, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari sama-sama katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan sama-sama, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Dengan iman katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Haleluya. Oh, glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat pujian penyembahan yang memberikan sukacita di dalam hidup kami Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh ada bersama-sama seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau ya Bapa. Dan hadirat-Mu turun di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mengembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Engkau ya Allahku. Pagi hari ini Tuhan, saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Untuk mendengar sabda-Mu, urapi kami Tuhan. Berikanlah pikiran Kristus di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditabur. Dan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu mampu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu mampu menasehati kami. Firman-Mu mampu menegur kami. Dan firman-Mu memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh mengatakan bahwa Yesus, Engkau yang mempesona hati kami. Yesus, selamanya Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dan selamanya kami mau mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi saya boleh ada di tengah-tengah jemaat Malahayati yang saya kasihi. Ya, saya senang sekali boleh ada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Budi, Ibu Rita, dan seluruh tim pengembalaan yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan. Kemarin di ulang tahun Mbok yang ke-7 ya, luar biasa, ibu-ibunya dahsyat ya. Saya percaya tua muda, pria wanita, ayo dahsyat. Tadi Bapak Gembala mengatakan cari jiwa. Amin. Semua sudah menjadi jemaat yang setia. Saatnya amanat agung diberitakan. Melalui siapa? Saudara semuanya dan saya. Ada amin? Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat pastor dan juga seluruh tim pengembalaan. Pagi hari ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tadi pujian mengatakan, Yesus Engkau yang mempesona hatiku. Benar enggak? Halo? Cuma nyanyi Yesus Engkau yang mempesona hatiku dan selamanya Engkau mempesona hatiku. Cuma mempesona, kalau mempesona itu bahasa Perancisnya kesengsem. Benar? Kesengsem doang ngelihat Yesus. Yesus adalah firman yang dahsyat. Apakah kita mengasihi Dia dan mengasihi firman-Nya? Bukan cuma mengasihi lip service aja, apa perkataan saja. Tetapi benar-benar Yesus Engkau mempesona. Yesus firman-Mu mempesona hidupku. Yesus firman-Mu menguatkan aku. Memberikan terobosan sehingga imanku boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan selamanya. Sampai Engkau memanggil aku Tuhan Yesus. Selamanya aku mau mengasihi Engkau. Selamanya aku mau mengasihi firman-Mu. Dan yang terlebih penting bukan cuma mengasihi, menjadi pelaku. Ada amin? Nah, pagi yang luar biasa ini tadi dikatakan bangkit. Ayo pulang dari tempat ini kita bangkit. Mengasihi Yesus, mengasihi firman-Nya. Going deeper in the words of God. Ayo kita terus mendalami, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar selamanya Yesus Engkau mempesona hatiku dan jiwaku. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita mulai yuk mendalam lagi, merenungkan firman Tuhan. Tadi bukan cuma cinta, kalau cinta Yesus pasti cinta firman-Nya. Enggak mungkin enggak. Ada amin ya ibu-ibu bapak semuanya, cinta Dia.
Ya, supaya apa? Kalau kita cinta firman Tuhan, kita tertanam di dalam firman Tuhan, saudara mau menghadapin apapun juga tidak akan pernah takut. Karena pada waktu kita merenungkan, kita belajar firman Tuhan, ketika masalah datang, persoalan datang dalam hidup kita nggak terus cari kanan kiri kemana-kemana. Firman itu timbul keluar menjadi perisai, menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam hidup kita. Benar? Nah, pagi hari ini ayo Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kenal dan mengizinkan Dia tinggal di dalam hati kita. Tapi ayo, kalau tema yang diberikan ini benar-benar kayaknya cuman belajar firman Tuhan. Tiap hari aku baca kok. Baca doang oke. Tetapi baca nggak dimengerti, baca kan tidak dilakukan, nggak ada artinya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baca, direnungkan, dilakukan. Memang kayaknya kok susah. Tapi kalau kita bergantung, Tuhan mampukan aku, Roh Kudus mampukan aku. Pasti Dia akan tolong. Pasti Dia akan memampukan saudara dan saya. Semuanya, gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa sih kita ini kok harus belajar lebih deeper, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan? Kita perlu Bapak Ibu supaya kerohanian kita ini bisa hidup. Benar? Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Tubuh setiap hari dikasih makan kan? Coba kalau nggak makan. Mungkin puasa oke. Tapi kalau Bapak Ibu coba nggak dikasih makan, gimana caranya? Ya, nah supaya rohanian kita tumbuh Bapak Ibu ya, bisa kuat, bisa hidup. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau makanan jasmani kita ya capcay, puyung hai, ayam goreng itu semuanya. Tapi makanan rohani kita adalah firman Tuhan yang hidup. Ya, ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya dia katakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi manusia hidup bukan cuma karena capcay, puyung hai, ayam goreng, nasi goreng, enggak. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi berarti kalau tubuh dikasih makan, roh juga perlu dikasih makan Bapak Ibu. Tadi saya katakan ada enggak orang yang bisa hidup tanpa makan? Enggak ada. Pasti perlu makan, perlu minum. Ya, jadi ketika kita tidak makan, lama-lama tubuh kita lemah dan meninggal, mati. Demikian juga rohani kita, kalau enggak dikasih makan, benar? Ya, lama-lama lemah dan mati sehingga kita enggak mau kenal Tuhan, apa-apa sedikit kecewa, apa sedikit-sedikit marah dengan Tuhan. Karena rohani kita kosong, mulai sakit kerohanian kita. Kalau kerohanian mulai sakit makanya mulai apa? Mulai komplain terus. Itu kehidupan kita. Ya, pagi hari ini yuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beri makanan kepada rohani kita dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin mengatakan, Bu, kalau merenungkan firman siang dan malam terus kita enggak kerja. Kerja Bapak Ibu, siapa bilang enggak kerja? Justru ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika engkau bekerja, hikmat Tuhan itu datang kepada saudara, saudara bisa bekerja dengan semangat, maka berkat-berkatnya dicurahkan, engkau mengerti apa yang tidak pernah engkau lakukan, Roh Kudus memberikan hikmat, maka engkau dapat melakukan karena penyertaannya. Firman itu mengingatkan kita terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh karena itu, ayo terus belajar merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan disebut FCBH, Faith Come by Hearing. Saya melatih dari pendoa, dari pekerja semuanya. Untuk apa? Faith Come by Hearing artinya iman timbul dari pendengaran. Satu hari baca satu pasal saja. Saya mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil aja. Kami bagikan, saya kasih tahu caranya setiap hari Matius 1,
Ya, terus besok Matius 2. Lalu dibuat ketika kita membaca, merenungkan Matius 1, remanya apa yang kita dapat? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri. Remanya apa? Ya, misalnya apa? Oh, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau ya, karena Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Remanya itu. Terus refleksinya apa? Refleksinya ya, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Ya, dia mengatakan, kalau dia katakan Immanuel bahwa dia tidak meninggalkan engkau, maka aku percaya dia tidak akan pernah meninggalkan saya dimanapun saya berada. Aplikasinya apa? Aplikasinya saya mau mempercayai perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia Allah Immanuel. Lalu kita kirim di dalam grup, itu bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Tidak ada kata-kata engkau, tidak ada kata-kata kami, tetapi adanya saya atau aku. Karena itu berbicara buat kita masing-masing. Itu akan memberikan kekuatan buat kita, iman kita, rohani kita bertumbuh dengan luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus memberikan makanan kepada rohani kita? Supaya kita dapat bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh. Untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa diselamatkan tanpa iman. Jika saudara dan saya ingin menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa kita telah menerima hidup yang kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu harus ada di dalam diri kita. Iman kita akan bertumbuh waktu kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita bermasalah Bapak Ibu ya, bermasalah lalu tuing keluar, oh iya ya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku tidak boleh lemah, aku harus kuat, aku harus bisa. Ada amin? Ada amin? Akan keluar. Apa yang kita renungkan, apa yang kita baca, itu akan timbul di dalam hidup kita. Ketika kita membaca, oh firman-Mu pelita bagiku. Oh Tuhan, berarti aku kemana saja. Kalau aku harus bertugas keluar kota, keluar negeri, atau bertugas keluar dari kantor, firman Tuhan menyertai. Artinya apa? Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Kan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan, saudara, saya yakin ini akan timbul di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu baca asal sambil lalu atau bahkan seminggu sekali di gereja saja, gimana rohani engkau bisa kuat? Enggak akan bisa kuat, lemah. Kalau lemah, lemes, mau kerja, mau ngapa-ngapain, males. Benar? Oleh karena itu, gimana Bapak Ibu? Baca firman Tuhan, firman itu, timbul. Ya ingat, Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika baca satu ayat, waduh, ya misalnya apa yang kita baca, Yeremia 17 atau banyak hal lah ya, apa yang saya kasih contoh misalnya, saudara, diberkatilah engkau, ya kan, yang datang dengan sukacita. Atau dikatakan lagi, tadi katakan segala perkara. Atau dikatakan lagi bahwa ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepian air, akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, ini janji Tuhan bukan janji kita. Itu menguatkan kita. Ada yang sakit, oh ingat ambil minyak urapan. Ya, ambil minyak urapan, datang dan mendoakan kepada orang yang sakit. Ketika kita menumpangkan tangan dan meminta dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Saudara, iman kita timbul. Kita baca ya, kalau baca firman Tuhan, kalau merenungkan firman Tuhan, kalau bisa bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau kita diam aja, kan ngomong lebih enak. Namanya juga pendengaran. Tapi kalau kita mendengar gaung kita sendiri, suara kita sendiri, itu akan masuk ke dalam telinga kita, tinggal di dalam hati kita. Nanti ketika masalah datang, itu akan keluar, celing-celing menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami apapun juga tidak akan pernah takut. Karena Yesus yang berjanji, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan. Nah, ini bagi wanita yang sering takut, kemana-mana takut. Mau ke kamar mandi takut, temenin yuk pastor. Loh, memang saya pastor harus nemenin kamu. Kamu anak Tuhan, kenapa takut? Ngeri
Kok ngeri? Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak pernah memberikan roh ketakutan kepadamu. Roh yang di dalam dirimu lebih besar. Benar? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo merenungkan firman Tuhan. Baca ya, satu pasal aja. Satu pasal. Kami hari ini sudah sampai kitab 2 Samuel. Ya, 2 Samuel. Ya, 2 Samuel 12. Ya, karena saya memimpin beberapa 2 Samuel 12, yang satu grup sampai di kitab 1 Raja-Raja, yang satu grup lagi mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena 4 Injil ini kebanyakan yang ngomong, yang ngajar Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo pelajarin. Karena saya percaya ketika kita merenungkan, membaca lebih lagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, untuk menasehati, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kita. Supaya karakter kita boleh diperbaiki dan bisa menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, diperbaharui selalu, disempurnakan. Katanya mau seperti Yesus, tapi ditegur nggak mau. Dengar firman Tuhan kepada siapapun yang khotbah di sini, khotbahnya negur-negur gue. Ya, bahkan kok kamu tahu sih, siapa yang ngasih tahu kamu? Kok kamu bisa khotbah kena saya? Loh, nggak ada yang ngasih tahu. Saya pernah satu kali khotbah, saudara, kemudian saya turun dari mimbar, selesai dari mimbar salam-salaman, Ibu Pastor, saya mau bicara dengan Ibu Pastor. Oh boleh, saya pikir mau kenapa? Siapa yang cerita kepada Ibu Pastor kalau saya punya masalah ini. Enggak ada. Emangnya saya tadi cerita apa sampai saya salah tingkah sendiri, Bapak Ibu? Saya enggak pernah, ini. Iya tadi khotbahmu itu kayak nyerang saya, ngulitin saya. Saya bilang itu Roh Kudus, bukan saya. Saya nggak ngerti kalau kamu punya masalah seperti itu. Kenapa kamu bisa tahu? Suamiku begini. Pasti ada yang cerita. Lalu dia tunjuk si A ya yang cerita, si B yang cerita. Lah kok kamu jadi pemfitnah? Saya tidak tahu masalahmu. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus yang memberitahu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman itu berfungsi untuk menegur kita, menasehatin kita. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan bisa menerima keselamatan kekal. Amin. Kita kan harus menjadi surat yang terbuka di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Salah ya minta ampun. Benar kan? Benar gak Bapak Ibu? Jangan salah malah nyalain orang lain. Itu fungsi ya. Kenapa kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Gali lagi lebih dalam. Ada amin. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kenapa kita harus lebih deeper lagi? Ya, belajar the words of God, ya, firman Tuhan ini untuk menjaga supaya iman kita ini tetap ada di dalam jalannya Tuhan, tetap ada di jalan kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu zaman sekarang banyak pengajar, banyak guru-guru palsu. Benar? Banyak sekali. Saya nggak mau sebutlah, saudara, banyak sekali anak-anak muda yang ngikut salah satu grup yang sehingga mengerikan sekali. Bahkan ada satu grup yang mengatakan, udah kamu gak usah nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Yesus sudah datang dari dulu, ngapain lu mesti nunggu? Hiduplah bersenang-senang, karena dia tuh maha kasih. Kamu salah pasti diampuni, kan dia mengasihi. Bapak Ibu, banyak orang yang ikut pengajaran seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu. Gak usah ditunggu katanya, Tuhan udah datang. Udah saatnya kita hidup senang-senang. Gak ada. Karena Yesus itu penuh kasih. Kalau kamu salah pasti dosamu diampuni. Dan mati pasti masuk surga. Begitu enaknya ya. Padahal firman Tuhan mengatakan setiap perkataan aja harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi perbuatan kita ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo menjaga supaya iman kita itu tetap ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan.
Ya, sehingga apa? Itu firman itu membantu saudara dan saya supaya karakter kita ini dapat menyerupai Yesus Kristus. Itu kerinduan hati kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita akan tetap jalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalan kebenaran. Kalau kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu mau dengar pengajaran kayak apapun tidak akan pernah goyah. Karena Bapak Ibu basicnya harus kembali kepada Alkitab. Alkitab itu jadi pegangan kita, jangan omongan orang. Ada amin? Itu tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, pendeta, guru-guru, siapapun mungkin nabi yang terkenal ngomong sama kita, kita percaya. Padahal sedikit diselewengkan, sedikit dibelokkan kata-katanya, tapi kita tidak sadar. Jadi perlu hati-hati. Saya yakin Anda bisa berdiri teguh menghadapi apapun, menghadapi pencobaan, masalah maupun pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan yang terpenting kita tidak mudah kecewa. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau tidak mudah kecewa Bapak Ibu. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan masih muda-muda, gagal bekerja sedikit, enggak diterima di tempat pekerjaan sedikit, putus sama pacarnya, udah menggebu-gebu, bukan menggebu-gebu cinta Tuhan, tetapi kesal nyalahin Tuhan. Saya kurang apa Ibu, saya kurang apa pastor, saya udah begini, saya udah persembahan, saya sudah pelayanan, tadi dikatakan ikut basar, ikut ini, keluar keringat, keluar uang. Tapi kenapa saya harus putus dengan pacar saya? Saya mengatakan karena itu bagi Tuhan, pacarmu bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi nggak bisa terima. Tuhan Yesus janjinya palsu lah. Saya bilang nggak ada janji Tuhan yang palsu selama saya ikut Tuhan. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu bisa dipercaya. Saya selalu katakan, Yesus tidak bisa dilihat wajahnya, tetapi janjinya bisa dipercaya. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo supaya iman kita, roh kita terus dalam jalannya Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, supaya ketika kita merenungkan firman, lebih dalam lagi menggali firman Tuhan, kita dapat memenangkan peperangan kita. Peperangan rohani melawan siapa? Melawan iblis, melawan setan. Tadi pujian yang pertama mengatakan bangkit, serukan nama Yesus, benar? Tadi saya kalau nyanyi pujian ini agak sedikit quote unquote ya, dikatakan kita apa tadi? Kita buat iblis gemetar. Salah Bapak Ibu. Iblis dibuat gemetar ketika kita bangun, dia templang kita tempeleng kita. Tapi kita buat iblis terkapar. Benar? Iblis kan harus tunduk di bawah kaki kita. Iblis harus kita injek. Benar? Dengan otoritas dari Tuhan. Lah kalau dia cuman gemeter, begitu dia kita lengah, dia tonjok kita. Tapi kalau dia buat kita terkapar, iblis terkapar, kita injak dia dengan otoritas kerajaan Allah, maka iblisnya akan dikalahkan. Benar gak? Benar, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi nanti boleh diganti, buat iblis terkapar. Bapak Ibu, karena iblis ini selalu menjadi penghalang. Penghalang supaya Bapak Ibu, 1 malas ke gereja, 2 malas baca firman, yang ketiga apalagi dia malas melakukan apapun juga, dan dia menjadi penghalang supaya kita tidak bisa percaya dengan janji-janji Yesus. Supaya kita nggak bisa masuk surga. Ngapain lu masuk surga? Ikut golongan saya aja, masuk ke neraka. Padahal tujuan kita setelah kita meninggalkan bumi, yaitu surga yang mulia. Surga yang dahsyat. Saya pernah diicipin oleh Tuhan 2012. Surga yang dahsyat luar biasa. Sehingga ketika saya disuruh pulang karena tugasnya belum selesai, saya menawar, Tuhan saya gak mau pulang. Enak di sini, kenapa disuruh pulang? Tetap dikatakan apa? Kamu pulang dulu karena tugasmu belum selesai. Ketika saya tanya tugas saya belum selesai, apa Tuhan? Banyak saya melihat pemandangan yang mengerikan,
Ya, saya mengatakan, wih siapa tuh? Saya melihat jutaan tangan saudara. Dan saya katakan, Tuhan itu tangannya siapa? Tangannya teman-temanmu. Saya nggak punya teman segitu banyaknya Tuhan. Dan dikatakan, banyak di antara mereka yang palsu. Saya shock, saya kaget. Kok palsu maksudnya apa? Mereka datang ke gereja. Mereka mengatakan mengasihi aku. Tetapi sesungguhnya mereka cuma cari berkatku. Dia tidak mencari aku secara pribadi. Saudara, mengerikan. Ini kita, saudara dan saya hidup di akhir zaman. Ayo saudara, iblis harus kita kalahkan dengan otoritas kerajaan Bapa. Jadi saya percaya bahwa Alkitab memberi tahu kepada kita bahwa kita menjadi umat Allah ini sedang menghadapi peperangan rohani. Saat ini yang Anda hadapin yaitu apa? Roh-roh di udara ini loh Bapak Ibu. Bukan temanmu, bukan mertuamu, bukan orang tuamu, bukan anakmu, bukan tetanggamu. Tetapi kuasa-kuasa roh-roh di udara yang terus mengganggu saudara dan saya, menghalangi saudara dan saya untuk tidak bisa mempercayai Kristus Yesus. Amin saudara. Jadi saya percaya, yuk bagaimana supaya caranya kita benar-benar ya bisa mengalahkan tipu muslihat iblis dan memenangkan peperangan rohani. Dikatakan Bapak Ibu, kita harus mempertajam pedang roh kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10-17, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah ini sangat amat penting. Bapak Ibu sekali lagi sangat amat penting. Katakan ke kanan kiri Anda, yuk kita belajar memperdalam firman Tuhan. Silakan. Dengan iman kau katakan, aku mau memperdalam firman Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Pedang roh ya yang dibutuhkan untuk melawan tipu daya si iblis. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan Yesus waktu di padang gurun dicobai oleh iblis, ya kan? Dikalahkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, karena ada otoritas, ada kuasa yang keluar dari mulut kita ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hidup adanya. Amin. Ya, nah Bapak Ibu, pagi hari ini kalau tadi sudah katakan kenapa kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, ada 4. Dan saya percaya makanan rohani yang dibutuhkan adalah firman Tuhan. Ingat Yosua 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa, dia kata, jangan lupa memperkatakan firman. Lalu dikatakan apa? Renungkan firman itu siang dan malam. Nah ketika Bapak Ibu belajar lebih dalam lagi, merenungkan lebih dalam lagi firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yuk kita baca Bapak Ibu. Yaitu janjinya apa di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, janji Tuhan dikatakan ayat 1 ditulis dengan perkataan yang pertama dikatakan berbahagia. Berbahagia Bapak Ibu. Ayat yang ketiga terakhir ditutup berhasil. Berbahagia dan berhasil. Ini rumusnya Yesus. Kalau rumus manusia, rumus dunia, berhasil dulu baru berbahagia. Benar? Benar? Tapi rumus Yesus beda dengan rumus dunia. Dia katakan berbahagialah. Ayat 2-3 yang terakhir berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagia dan berhasil. Berbahagia dalam arti bukannya tidak ada masalah, tetap ada masalah Bapak Ibu.
Ya, tetapi karena kita suka membaca, suka merenungkan firman Tuhan, maka ketika problem datang, saudara, kita firman itu akan menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjadi menjadi rema, menjadi pendorong dalam kehidupan kita untuk tetap bisa mengatakan, Yesus, Engkau selamanya ada di dalam hidupku. Ya, berbahagia saudara. Saudara menghadapi apapun, tadi dikatakan bisa berdiri teguh, kuat, enggak akan goyah. Karena firman itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tadi Yosua 1 ayat 8. Ada kira-kira 4 hal. Janji Allah kalau Bapak Ibu kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperdalam, mengetahui, belajar, oh firmannya kok ngomongnya begini ya. Dan saudara menjadi pelaku firman, maka janji Tuhan yang pertama dikatakan apa? Saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa sekali. Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, 4 hal dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3 tadi, bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 tadi. Ia yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon ditanam di tepi air, pasti subur. Benar? Ya, yang kedua menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa? Terus menghasilkan buah, berarti hidup kita dijamin oleh Allah berkecukupan. Aminnya cuma bagian depan. Hidupmu dan hidupku dijamin oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, daunnya tidak pernah layu. Artinya apa Bapak Ibu? Engkau enggak loyo, enggak dikit-dikit kecewa, enggak dikit-dikit marah sama Tuhan, enggak dikit-dikit komplain. No saudara, engkau akan subur, pohon itu akan subur karena daunnya hijau, buahnya terus tumbuh. Dan dia katakan yang keempat apa? Upahnya apa saja. Apa saja itu ya apa saja, segalanya yang engkau dan aku perbuat. Dibilang apa? Berhasil. Ada amin. Upahnya sudah kelihatan ya dan amin. Kenapa Bapak Ibu enggak mau ikutin? Ayo jadi pelaku firman. Engkau mau kerja pagi siang malam, engkau mengandalkan kekuatan kamu sendiri, hasilnya cuma segitu doang. Tapi ketika pagi hari ini engkau sudah mempersiapkan diri, memberi makanan kepada rohani saudara, memberi makanan kepada tubuh Anda, engkau buka pintu rumah, berangkat kerja, Tuhan, engkau Allah Immanuel, engkau yang janji, aku pasti hari ini berbahagia, apa saja yang aku kerjakan hari ini pasti berhasil. Amin, karena ini janjimu Tuhan, aku terima janjimu dengan imanku. Iman saudara bertumbuh, enggak gampang layu. Ya dikatakan tadi daunnya hijau. Artinya apa saudara? Daunnya itu bisa menjadi obat-obatan buat kita. Zaman dulu kan enggak ada pil, enggak ada itu, selalu pakai obat-obatan, benar? Ini loh saudara, kenapa enggak mau melakukan? Bahkan Yehezkiel 47 ayat 12 dikatakan seperti ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Bapak Ibu dikatakan, aduh
buahnya tidak habis-habis. Tadi saya katakan Tuhan memberikan kecukupan atas kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, cukup ditambah Tuhan Yesus itu berkelimpahan. Kok enggak ada amin? Cukup ditambah Yesus berkelimpahan hidup kita. Mau makan ada disiapkan. Mau nyekolahin anak Tuhan siapkan dananya. Mau memberi apa saja tadi dikatakan, apa saja yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan berhasil. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa mengatakan ini saya ngalamin. Seringkali teman-teman saya mengatakan kamu enak ya Hana, udah begini enak begini. Puji Tuhan saya selalu bilang gitu. Bapakku memang kaya. Oh papamu kaya ya. Bapakku yang di surga ini kaya raya. Aku anaknya pasti dicukupin. Tapi tidak asal sembarangan. Engkau enggak ngelihat 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu hidup kami bagaimana. Dengan tangisan, tapi ketika firman ini berbicara, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu merubah kehidupan kami. Kami sebelum berangkat suami saya, saudara kita doa berdua, ayo diberkatilah engkau. Jadi orang yang jujur, kerja dengan jujur, jangan korupsi. Suami saya kerja saudara, saudara sedikit demi sedikit. Terus Tuhan tambahkan. Kenapa? Saya sangat percaya bahwa mujizat selalu dimulai dari yang kecil. Miracle always start from small. Terus ya ada pepatah bahasa yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan kalau sudah menjadi bukit jangan diambil sendiri. Harus dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Nanti bulan depan ada basar lagi. Ayo dari 161 berlipat kali ganda. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Oh saudara engkau akan melihat kasih anugerah Tuhan. Bukan cuma secara finansial engkau diberkati. Roh jiwa tubuhmu diberkati. Engkau akan sehat. Tadi dikatakan daunnya menjadi obat. Kehidupan Anda benar-benar diberkati. Kalau engkau sakit, coba ngecek kenapa sakit ini karena kesalahan kita, Tuhan izinkan atau kerjaan iblis. Selalu saudara. Jadi jangan kalau sakit nyalahi Tuhan. Ngecek ketika saya sakit yang benar-benar saya nggak tahan. Saya nggak berani. Kenapa saya Tuhan? Nggak berani saya nanya. Saya ngecek Tuhan kalau saya salah makan. Saya minta ampun Tuhan dosa-dosa saya. Mungkin saya rakus makannya. Terus saudara berjalan. Terakhir waktu saya sembuh saya tanya teman-teman kenapa kok kamu sakit? Saudara saya langsung kamu tak kasih ayat Yesaya 41 ayat 10. Sebelum berangkat ke Singapura. Tapi aku mau kamu baca ayat 8 sampai seterusnya. Ternyata di situ dikatakan engkau yang aku pilih. Aku dipilih, oh Tuhan engkau pilih aku untuk sakit. Engkau tahu kan kekurangan saya, langsung firman itu timbul. Pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah penyakit yang engkau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Amin. Aku akan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan, keluar ayatnya. Saya enggak akan pernah takut. Dikatakan penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian untukmu. Saya dapat ayat itu, suamiku dapat ayat itu, cucu saya yang gede dapat ayat gitu. Kok Jesus said this, dia ngomong, loh kok kamu tahu? Iya, ketika kita doa kok Alex ngerasa seperti itu. Bapak Ibu, firman itu dahsyat Bapak Ibu, menjadi perisai. Ketika kita renung membaca firman itu berakar ke bawah dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, bertumbuh ke atas ya, supaya iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Artinya apa? Akar orang benar tidak akan goncang, tetapi bisa berdiri teguh, kuat, ya, makin hari makin dekat kepada Tuhan. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya yakin ketika kita merenungkan firman Tuhan,
Ya, kalau ada jual makanan 3 in 1. Kalau kita ini baca firman Tuhan pasti juga ada 3 in 1. Baca firman Tuhan, habis baca pasti kepengen apa? Pasti kepengen apa? Doa. Benar? Habis baca firman jangan ditutup kabur. Berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini memberkati. Firman-Mu hari ini menegur aku Tuhan. Firman-Mu menguatkan aku. Setelah doa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ini juga ucapan penyembahan kita loh saudara. Ucapan syukur kita mengatakan kepada Yesus. Mungkin kita nggak bisa nyanyi seperti tadi. Para penyanyi-penyanyi kita. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih, aku bersyukur, itu sudah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi pasti ada 3 in 1 juga Bapak Ibu. Itu yang menjadi kekuatan kita. Kolose 2 ayat 7 saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, tadi dikatakan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Segalanya, termasuk apa? Termasuk masa depan Anda. Yang masih muda, yang sedang mencari pekerjaan, termasuk apa? Usaha pekerjaan bisnismu berhasil. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Ya jodoh, engkau yang membutuhkan jodoh. Studimu, cita-citamu, impianmu, visimu. Bahkan pelayananmu dibuat Tuhan berhasil. Bukan karena kuat gagah kita. Tetapi rohnya yang ada di dalam diri kita. Firman-Nya yang hidup di dalam diri kita. Saudara, ingat sekali lagi saya akan tutup dengan satu ayat. Yang ini menjadi kunci buat saudara dan saya. Matius 6 ayat 33. Yuk kita katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu dan terus maka amin. Benar? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Renungkan firman-Nya dulu. Perdalam firman-Nya dulu. Maka segalanya ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakar. Yang berpusat di dalam firman Tuhan. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Saya undang boleh mungkin tim musik. Pujian tadi loh, selamanya Yesus. Renungkan, pelajari firman Tuhan sehari 1 pasal aja. Mau Bapak Ibu? Mau? Kok yang jawab cuma Mamin, yang lain ntar dulu saya sibuk Bu. Saya sibuk, apalagi banyak pekerjaan. Bapak Ibu, ketika engkau berlutut merenungkan firman Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat atas pekerjaan yang engkau akan lakukan. Amin. Kalau enggak percaya, mulai hari ini besok pagi kita coba. Nanti yang benar laporan sama Pastor Budi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, ya dan amin. Nyanyikan pujian tadi. Amin ya Bapak Ibu, yuk kita nyanyikan pujian tadi. Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya.
karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Roti dan anggur yang ada. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima perjamuan kudus, boleh melambaikan tangan supaya ushers bisa bantu. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya rindu untuk memberikan pengertian kepada kita semua. Sebetulnya saya rindu untuk khotbahkan ini sudah lama, tapi sepertinya karena tema yang Tuhan berikan, kalau dipaksakan untuk masukkan tentang perjamuan kudus, rasanya tuh nggak masuk gitu ya. Tapi hari ini saya mau berikan pengertian sedikit saja. Saudara perlu mengerti bahwa kita setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali masuk dalam perjamuan kudus, ini bukan hanya sekedar tradisi. Bahwa roti dan anggur yang saudara pegang itu adalah tubuh dan darah Yesus. Dan kalau setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, saya atau pendeta itu selalu berkata, kita akan masuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Itu bukan hanya sekedar perkataan. Tetapi ketika kita mengambil tubuh, roti dan anggur ini, kita sedang duduk bareng sama Tuhan. Seperti murid-murid pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka duduk bersama dengan Tuhan. Makan bersama dengan Tuhan. Tetapi lebih daripada sekedar kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus. Anggur, ini adalah darah Kristus. Yang merupakan darah perjanjian. Jadi ketika saudara dan saya mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bersekutu di dalam perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan tubuh dan kita menjadi satu dengan darah. Kita menjadi satu dengan tubuh yang dipecah-pecahkan. Tubuh yang disiksa, yang dirobek-robek, tubuh yang disalibkan. Kita menjadi satu dengan penderitaannya. Dan firman Tuhan katakan begini, oleh bilur-bilurnya, oleh semua luka yang diderita oleh dia, maka kita telah disembuhkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa tubuhnya yang dipecah-pecahkan itu, tubuhnya yang disalibkan itu, tubuhnya yang diremukkan itu dilakukan untuk penyelamatan kita. Supaya kita yang berdosa, kita memperoleh pengampunan. Kita diterima. Amin. Itu artinya menjadi satu dengan tubuh. Tapi tubuh itu bukan hanya dihancurkan. Tubuh Yesus bukan hanya disalibkan dan diremukkan. Tapi tubuh Yesus juga dimuliakan. Karena dia tidak hanya mati. Tetapi di hari yang ketiga dia dibangkitkan oleh Tuhan. Dan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Dan kalau kita menjadi satu dengan tubuh Kristus, artinya bukan hanya kita disembuhkan, bukan hanya kita dikuatkan dari kelemahan kita, dikuatkan karena dia sudah disalibkan di atas kayu salib, tetapi kita juga dipersatukan dengan kemuliaan. Hidup kita dimuliakan oleh Tuhan, hidup kita dipermuliakan. Amin. Demikian juga dengan darah. Darah ini dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengan adanya pencurahan darah, maka ada pengampunan dosa, penebusan dosa. Oleh darah Yesus,
dosa-dosa kita itu diampuni. Bahkan kita dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Kita bukan orang yang lama lagi, manusia yang lama lagi, yang terikat dengan dosa, diperbudak dengan dosa, terikat dengan roh-roh jahat, perjanjian-perjanjian yang pernah diikat di masa lalu. Bahkan terikat dengan narkoba, pornografi, dan segala dosa yang mengikat. Tetapi kita menjadi ciptaan baru karena darah Yesus. Dan oleh sebab itu, kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita masuk dengan cara yang benar. Dengan pengertian yang benar. Saya mau ketika saudara mengambil tubuh dan darah Yesus, saudara tahu apa yang dikatakan firman tentang tubuh dan darah Yesus itu. Kita dipersatukan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Amin. Pejamkan mata, kita berdoa. Di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa setiap kali mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah masing-masing orang memeriksa hidupnya masing-masing. Jangan sampai kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dengan cara yang salah. Bagaimana cara yang salah itu? Dengan menyimpan dosa. Sebab kalau ada di antara jemaat yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang salah, maka yang diterima bukan berkat tetapi kutuk. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, itu sebabnya tidak sedikit di antara kamu yang menjadi sakit bahkan meninggal karena cara yang salah. Dan oleh sebab itu mari, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita periksa hidup kita. Kalau masih ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Kita minta agar Tuhan menyucikan, menguduskan kita. Kalau ada perkataan kita yang salah, sikap kita yang salah, hati kita yang belum beres, masih membenci orang, masih kepahitan, masih kecewa, masih iri hati, minta ampun sama Tuhan. Mungkin perkataan kita menyakiti orang, tindakan kita melukai orang, minta ampun sama Tuhan. Mungkin pikiran kita yang selalu curiga dan buruk terhadap orang, minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang masih di dalam dosa, jatuh lagi di dosa yang sama. Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami. Layakan kami Tuhan. Bukan hanya untuk duduk sehidangan dengan Tuhan, tapi layakan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, tubuh Kristus yang disalibkan, tubuh Kristus yang dipersembahkan menjadi korban tebusan bagi saudara dan saya? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang di atasnya ini kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, darah yang dicurahkan untuk saudara dan saya,
darah yang membawa pengampunan bagi kita, darah yang telah menebus kita dan mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita naikkan ucapan syukur kita. Dengan pengertian ini, bahwa kita telah dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Naikkan ucapan syukur. Sebab karena pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita yang lemah dikuatkan. Dia rela memberikan hidupnya untuk diremukkan. Tubuhnya dihancurkan, disiksa, disalibkan. Supaya kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Supaya kita yang seharusnya binasa, kita justru beroleh kasih karunia dan diselamatkan. Mendapatkan kehidupan yang kekal. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Hidup kami yang hancur justru dimuliakan. Karena apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hinaralabakana yaralabo. Haleluya. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati. Rumah tangga Engkau berkati berlimpah-limpah. Berkati para suami, berkati para istri, orang-orang tua dan anak-anak muda. Tuhan berkati umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Ubahkan kesusahan umat-Mu. Air mata umat-Mu diubahkan menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syaralaba kata karalaba yaralaba. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat menjadi